Ya, selamat malam pemirsa di rumah dan rekan-rekan di studio. Anda kembali menyaksikan Suara Reboan. Suara Perubahan. Ya, malam ini Suara Reboan kembali live dari Metro TV. Makin dekat kita ya dengan pemilu. Kalau dengar kode gerakan perubahan ini jadi semakin semangat menuju pesta rakyat. Nah, malam ini semakin spesial karena selain teman-teman Musyawarah Reboan, ada teman-teman naramuda yaitu mahasiswa yang menerima KJMU, lalu juga ada teman-teman dari komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa atau Komit dan juga masyarakat Papua yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Benar sekali Nona Maria. Dan ini semakin ramai yang datang ke Suara Reboan ini juga semakin menandakan bagaimana pemilu sudah semakin dekat. Kemarin para paslon capres-cawapres sudah akhirnya mendapatkan nomor urut. Ya. Nah, selain semangat kita untuk menyambut pesta demokrasinya ini, kita juga harus waspada dengan hal-hal yang mengancam demokrasi. Salah satunya itu isu yang selalu dibawa-bawa, yaitu politik identitas. Jangan sampai besok kita merayakan Hari Toleransi Sedunia ini, malah ada kelompok yang menyudutkan satu pihak gitu. Karena sejatinya keberagaman itu adalah kekayaan dari bangsa kita kan. Betul juga ya, sebenarnya politik identitas itu selalu menjadi momok dalam setiap pemilu. Nah, ini juga masuk dalam salah satu isu indeks kerawanan pemilu milik Bawaslu dan ternyata masih menjadi ketakutan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Malam ini akan kita bahas bersama di sini untuk teman-teman yang ada keresahan dan juga mau menyampaikan aspirasinya dan juga bergabung dalam gerakan perubahan. Boleh banget ya, kita tunggu join di relawan Musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini karena hasil diskusi dari bawah itu tadi ya dari Musyawarah Reboan akan kita angkat live di Suara Reboan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita pada Suara Reboan pada malam hari ini, teman-teman semuanya, kita nonton dulu tayangan yang berikut ini. Potensi atau kemungkinan bisa saja terjadi karena politik itu menjadi begitu sangat dinamis. Tahun 2019 itu karena masyarakat kita terpolarisasi sangat tajam gitu. Ini karena hanya ada 2 kandidat yang akhirnya digunakan oleh kandidat lain mungkin untuk mencuatkan isu-isu atau narasi-narasi politik identitas yang akhirnya menyeruak di masyarakat dan kemudian menyebabkan polarisasi yang begitu tajam. Takutnya pastinya nanti ada yang terlalu fanatisme sih Mas. Politik identitas bisa menimbulkan dampak yang beragam. Salah satunya adalah menimbulkan perpecahan sendiri di masyarakat. Itu mungkin dampak yang paling besar ya. Harus ada keteladanan dari para pemimpin-pemimpin, terutama elit-elit politik bangsa. Mereka lah yang harus membangun narasi Indonesia sebagai rumah bersama. Untuk menghindari mungkin yang bisa dilakukan literasi politik itu sendiri. Masyarakat harus bisa membedakan mana informasi yang benar, tidak benar, mana yang menjatuhkan, tidak menjatuhkan, seperti itu. Dan untuk teman diskusi kita pada malam hari ini teman-teman semuanya, Nona Maria juga sudah hadir bersama kita pakar komunikasi Romo Beni Susetio, juga penulis buku Politik Identitas Kang Eman Sulaiman. Selamat datang. Kita kasih tepuk tangan untuk 2 narasumber kita yang sudah bergabung di sini. Selamat datang, selamat malam Romo Beni, Kang Eman. Saya berdiri sampai setengah Silahkan mati, duduk. Terima kasih banyak. Selamat datang. Ya, gimana? Di studio Suara Reboan. Ini malam ini kita lesehan ya, biar santai. Siap, Mbak. Dan juga kita membahas masalah yang sebenarnya agak berat. Karena besok kan Hari Toleransi Sedunia. Nah, betul. jadi penting Silakan, nih Romo. untuk mengingatkan masyarakat. Silakan Romo dan juga Kang Eman. Siap. Oke. Nah, Sehat ya Romo Beni dan Kang Eman ya? Sehat lah. Alhamdulillah, mantap begitu tuh. oke, jadi kalau ngomongin soal politik identitas ya, Nah. sebenarnya bagaimana ya politik identitas itu bisa selalu menjadi momok dalam setiap pemilu. Mungkin kita ke Romo Beni terlebih dahulu. Silakan Romo. Ya, kalau menjadi momok itu kan sebenarnya politik identitas itu muncul karena ada polarisasi ya. Selama tidak ada polarisasi ya sebenarnya nggak ada gitu loh. Nah, mengapa politik identitas sering dipakai ya karena kan gampang untuk mengacak-ngacak emosional seseorang. Sehingga orang sebenarnya melarikan diri, tidak berani adu gagasan, tidak berani adu kemampuan bagaimana dia menjelaskan programnya, yang paling gampang kan emosi.
dengan memojokkan keyakinannya, sukunya, etnisnya, agamanya, sehingga dalam pengertian itu orang memanipulasi. Nah, setiap orang kan punya identitas, laki-laki, perempuan kan identitas. Iya, iya. Suku, Jawa, Madura identitas, agama juga identitas. Itu nggak ada masalah selama Tidak dipolarisasi. dipolarisasi dan tidak jadikan kepentingan untuk apa? Untuk memojokkan dan juga untuk melecehkan martabat satu dengan yang lain. Oke. Selama saya tidak menghina suku orang lain, tidak mengejek orang yang berbeda keyakinan, ya nggak ada masalah. Jadi itu sebenarnya itu problemnya kan ketika terjadi apa ya? Ketika orang memanipulasi hanya untuk kepentingan sesaat dan istilah saya itu mengobok-ngobok emosi itu loh. Ya, karena sehingga dipertentangkan betul, gitu Jadi loh. ada Polarisasi dan narasi-narasi kebencian itu Oke, selama kalau nggak kita ada memang itu nggak ada seperti itu. apa-apa. Ya, karena dilihat bagaimana keuntungan dan kerugian dan segala macam, kemudian dipolarisasi dan segala macam. Betul. Nah, politik identitas ini juga tidak hanya jadi kekhawatiran di masyarakat, tapi juga masuk dalam indeks kerawanan yang dipersiapkan Bawaslu RI. Kita lihat dulu grafisnya berikut ini, pemirsa. Ini ada 6 provinsi dengan skor kerawanan politisasi SARA tertinggi, yaitu ada di Jakarta dengan skor 100, paling tinggi ya ini ya. Lalu disusul dengan Maluku, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Barat, dan juga Kalimantan Barat. Dan ini skor ini diukur melihat indikator kekerasan berbasis SARA ya. Penolakan calon berdasarkan alasan SARA, kampanye di media sosial dan di tempat umum yang bermuatan SARA. Betul. Begitu. Nah, kembali kalau tadi Romo Beni bilang itu tidak bisa, sebenarnya tidak ada. Dia menjadi ada ketika dipolarisasi. Tapi kemudian menurut Kang Eman di dalam bukunya Kang Eman mengatakan bahwa politik identitas itu memang tidak bisa dihindari. Nah, jadi menurut Kang Eman seperti apa jatuhnya politik identitas itu? Baik, makasih Mas Abdul. Jadi tadi pertanyaan pertama, jadi momok atau enggak sih kan gitu ya. Sebetulnya jadi momok atau tidak itu kan menurut saya tergantung bagaimana kita mempersepsikan. Dan bagaimana akhirnya kemudian kita mendudukan politik identitas itu. Nah, saya ingin mendudukan itu di persepsi awalnya dulu gitu ya, terkait dengan politik identitas itu. Sekarang, apa sih politik identitas itu kan gitu ya? Menurut saya, politik identitas itu kan berarti satu aktivitas politik yang dibawa oleh seseorang dengan tujuan untuk mengaktualisasi identitas politiknya atau memperjuangkan identitas politiknya. Nah, definisi ini saya mengaca kepada akar sejarahnya Mas Abdul. Jadi kan akar sejarah politik identitas itu kan tidak terjadi sendirinya. Pasti akan ada rentetan peristiwa-peristiwa di belakangnya. Bahkan bacaan saya itu jauh gitu. Sudah terjadi dari abad 16 bahkan. Ketika itu kemudian orang Afro-Amerika mencoba memperjuangkan hak politiknya karena merasa tertindas sebagai orang kulit hitam. Lalu kemudian ada spirit untuk bangkit bahwa orang kulit hitam juga punya hak untuk kemudian mendapatkan hak politik di negaranya. Dan itu berkembang. Nah, kalau kemudian politik identitas didudukan pada posisi awalnya, maka menurut saya itu tidak akan menjadi soal. Oke, gitu kan? Karena setiap orang pasti tidak akan lepas dari identitasnya, seperti kata Romo bilang tadi. Setiap kita pasti punya identitas kan gitu ya. Dari mulai gender, dari mulai kemudian suku, dari mulai ras, kemudian dari agama, bahkan profesi sekalipun. Kesini maka lebih lebar lagi tuh identitasnya kan. Ada komunitas dan seterusnya, dan itu tidak akan terlepas gitu. Dan setiap orang pasti punya preferensi itu. Maka kalau kemudian orang mencoba untuk menyuarakan aspirasi sesuai dengan yang dipahami oleh identitas dia dan ingin diperjuangkan, maka menurut saya sah-sah saja orang kemudian memperjuangkan itu di tataran lapangan demokrasi. Cuman ada catatannya Mas Abdul, tidak begitu saja, tapi lakukan dengan cara yang penuh beradab gitu. Tapi sulit lah ya untuk mencapai itu kalau lagi pertandingan pemilu. Butuh semuanya itu menjadi dewasa sih. Betul itu catatannya. Butuh semuanya berpikiran seperti Romo dan juga Kang Eman. Kalau nggak ada yang ngompor-ngompori ya nggak ada jalan. Betul sih, itu kan betul. sebenarnya itu kan. Dia. Tapi kalau- pasti kalau dalam setiap kontestasi pasti ada dong kompornya. Betul. Nah, Tapi itu kalau kan tidak Beda ada, aja isunya iya, ya kan. tapi kalau tidak ada kompornya, kita tidak belajar untuk menjadi matang. Ya, tapi kan gini. Asal jangan kematangan nanti gosong ya. Jadi yang saya maksud beradab itu Mas Abdur ada 3 catatannya. Pertama, orang harus paham dulu bahwa realitas keberagaman itu adalah sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri.
lalu ada wise, ada kebijaksanaan, memandang bagaimana keragaman itu. Jadi ketika kemudian melihat ada satu pandangan politik yang berbeda, itu biasa saja. Iya, iya. Betul. Nah, Terus yang terakhir nih Mbak, ini penting, harus dibarengi dengan prestasi gitu. Jangan hanya semata-mata modal identitasnya, pilih saya sebagai orang latar belakang suku Saya tertentu. orang timur nih, orang timur semua pilih saya, Sementara tapi saya tidak bisa kerja apa-apa. Tidak ada prestasi yang bisa dilihat oleh orang. Tapi kalau misalnya kita punya keterwakilan yang sepertinya dari visi misi sudah cocok, tapi kayaknya oh ini karena sesama ini begitu ya, Nah sesama itu dari kan lingkungan. harusnya politik identitas itu kan hanya menunjukkan jati diri seseorang. Baik. Tetapi yang penting itu adalah rekam jejak dan bagaimana dia mampu nggak menjadi seorang pemimpin. Baik. Oh, Maka oke. kalau kita memilih orang itu kan orang punya kompeten nggak? Betul. Kalau orang nggak punya kompeten ya akhirnya untuk apa gitu Iya, loh. betul. Yang kedua ya bisa memperjuangkan aspirasi. Betul. Baik aspirasi keyakinannya, Betul. aspirasi tentang sukunya, etnisnya itu boleh memperjuangkan aspirasi. Jadi yang masalah itu menurut saya caranya. Caranya. Iya. Lah Cara caranya itu implementasinya. itu Oke, caranya. caranya nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Kita Ya. akan lanjut pembahasan, tetapi setelah yang satu ini tetap di Suara Robohan, Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Robohan, Suara Perubahan. Gimana ya caranya agar kita nih bisa toleransi? Karena kan besok memang bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional atau sedunia. Betul sekali. Dan ini menurut saya ada salah satu orang yang bisa mungkin dia akan ngobrol panjang soal toleransi karena Boleh langsung kita kenalin. karena dia ini jadi jubir dari orang yang katanya dulu naik dengan isu identitas gitu. Oke, kayaknya tepat ya kalau Iya, kita tapi makanya undang di sini. kita lihat apakah itu berlanjut atau tidak pada waktu beliau memimpin pada waktu itu dan segala macam. Kita langsung tanya. Ini dia, kita undang teman saya, sama-sama kami kuliah di Malang dulu. Ini dia Billy Nerotu Milena, juru bicara Anies Baswedan atau staf khusus Gubernur DKI 2019-2022. Mari Kakak Billy, silakan. Kakak Billy Dari sini. boleh ambil itu bantal di luar aja boleh juga. Saya memang dengan dia sehati, memang sama loh. Sama loh. Kita Mentang-mentang sama. ini ya, apa kabar Kakak Billy, Baik, silakan. Kita kasih logo DKI di sini jadi PNS loh kita. Ya, siap. Oke, nah Kakak Billy, tadi kan kita sudah discuss banyak ya mengenai Ya. politik identitas itu. Nah, kalau misalnya kan dulu Kakak Billy juga pastinya mengalami ya karena pernah menjadi staf saat gubernur gitu. Nah, orang kalau ingat Pilkada Jakarta itu selalu menjadi apa ya, biang dari politik identitas. Nah, kalau Kakak Billy sendiri bagaimana waktu itu melihatnya? Ya, kalau saya melihat mengawalinya mencoba menarik mundur sebelum tahun 2016-17. Dan kalau kita ingat, kita itu selalu menghadapi polarisasi ketika dua kandidat memiliki background yang berbeda. Oke. Dan dalam kasus 2017 kan latar belakang agama yang membedakan sehingga waktu itu lekat sekali dengan semua yang disematkan saat ini. 2012 ketika Pilkada DKI kan juga sudah memiliki background yang berbeda. Sebenarnya polarisasi mulai muncul dari situ. Dan kenapa itu muncul kuat sekali di 2016 karena ada salah satu pemicu peristiwa yang kita sama-sama ingat sehingga itu menguat dengan kencang. Baik. Tapi lagi-lagi ketika kita berbicara tentang pembuktian. Jadi selama 5 tahun kan Pak Anies waktu menjabat menjadi gubernur sudah menjaga Jakarta menjadi rumah dan ramah bagi semua. Sehingga nggak ada lagi kasus yang seperti itu muncul apalagi Baik. konflik horizontal. Jadi kan memang meskipun itu terjadi, tapi itu memang terjadi ya karena ada kejadian, jadinya narasi itu terbangun begitu ya di masyarakat. Begitu ya. Dan ini ada grafis juga, ada dana BOTI. BOTI ini bantuan, kalau tidak salah ya, Tempat ibadah. bantuan operasional tempat ibadah ya. Betul. DKI Jakarta 2019 sampai 2022 dalam 4 tahun terakhir. Masjid dan musola ada 5.200, ada gereja ada 1.300-an, ada vihara 29, pura kuil dan mandil itu ada 15. Oke, berarti memang bisa ini ya dibuktikan ya bahwa sebenarnya nggak ada itu ya isu-isu Iya. politik identitas itu. Artinya
itu isu saja pada Itu waktu isu, pilkada, ya, tapi betul. begitu ini dia tidak terpelihara, tidak dipelihara. Kalau Betul. memang betul-betul itu identitas maka akan dipelihara terus. Tapi ternyata yang terjadi adalah 80% dari total tempat ibadah semua agama di Jakarta secara rutin menerima boti sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya gitu. Dan yang jadi catatan, boti ini bukan hanya diberikan untuk bangunan rumah ibadahnya, tapi Oke. diberikan juga untuk para penjaga atau para yang ada di rumah ibadah. Oh ya, Jadi istilahnya misalkan kalau di Islamnya marbotnya begitu lah marbotnya ya. ada pendetanya, guru sekolah minggu, pengurus dan rumah lain-lain. ibadah. Iya. Baik, menarik ya. Oke, nah mungkin kita ingin tahu juga ya kalau untuk izin, kalau tadi itu kan boti ya. mengenai dana bantuannya. Kalau untuk izin tempat-tempat ibadah itu bagaimana Bang Willy? Ya, yang fenomenal kan sebenarnya adalah izin-izin rumah ibadah, dalam hal ini saya sebut gereja, karena yang sudah puluhan tahun diurus tapi belum pernah muncul IMB-nya. Dan itu kan salah satu prestasi juga sehingga Pak Anies dapat dapat award waktu itu, Harmony Award dari Kementerian Agama tahun 2020, didapatkan dari 2021. Dan di situ sebenarnya izin rumah ibadah yang kami lakukan adalah, waktu itu di DKI adalah akselerasinya. Dan selama ini ketika ditelusuri, sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sederhana seperti permasalahan komunikasi, kemudian ada konflik lokal, misalkan lahan parkir, terus kemudian konflik-konflik yang selama ini nggak tersambung. Dan yang dilakukan sebenarnya ketika itu adalah sesederhana kita datang, mendengarkan, dan Pak Anies waktu itu dapat kesempatan juga datang di beberapa tempat yang mengalami permasalahan itu. Dan ketika itu datang didengarkan, nggak ada lagi muncul permasalahan itu. Jadi izin rumah ibadah yang waktu itu di DKI adalah akselerasi sehingga izinnya yang puluhan tahun bisa dikeluarkan. Dan gereja sendiri 33 gereja waktu itu selama 5 tahun beliau penjabat. Dan sampai hari ini pun juga pasti angkanya terus bertambah. Dan nggak hanya itu saja, semua izin rumah ibadah juga diberikan misalkan untuk Hindu Tamil yang selama ini nggak pernah punya rumah ibadah. Jadi diberikan untuk semua, nggak hanya untuk satu agama saja. Ya itu rekam jejaknya ya yang Rekam kemarin jejak. terbukti pada saat Dan menjadi gubernur. sekarang ke Romo, misalkan kalau seperti kata Kakak Billy tadi bahwa biasanya pemilu itu akan menabrakkan dua background yang betul-betul berbeda jauh gitu. Misalkan biasanya begitu. Nah itu bagaimana cara kita untuk, itu kan bagian dari keanekaragaman lah ya, keberagaman kita. Itu bagaimana cara kita untuk menghadapi pemilu yang memang 2 calon ini atau 3 calon ini berbeda jauh gitu. Tapi kita tetap menjaga toleransi, tetap menjaga ini dengan yang lain, itu seperti apa? Kalau sekarang sih itu nggak akan terjadi ya. Karena tidak ada polarisasi lagi. Karena 3 pasang. 3 pasang. Jadi itu agak sulit ya terjadi. Karena Atau yang polarisasinya karena sudah terbagi jadi ya, 2 yang kubu sekarang itu. persoalan, jadi sekarang ini sebenarnya persoalannya adalah bagaimana mencari seorang pemimpin itu, seorang negarawan, bukan seorang dealer. Kedua, bagaimana mencari pemimpin itu yang punya karakter, yang mampu menyelesaikan program-programnya itu sesuai dengan situasi saat ini. Jadi masalah kita itu kan sila kelima, keadilan sosial. Itu masalahnya. Lah keadilan sosial itu yang berarti membutuhkan apa? Kepastian hukum. Jadi membutuhkan apa? Pemimpin yang betul-betul memperjuangkan tentang aspirasi masyarakat, di mana kepentingan rakyat banyak itu diutamakan. Baik. Lah makanya politik gagasan sangat penting. Oke. Jadi Tapi- kalau sekarang ini agak sulit kita mengatakan akan muncul lagi polarisasi, itu sulit. Karena ya. tidak ada bibit-bibitnya. Tapi bisa aja tuh terjadi loh, kalau kita ingat kan waktu itu ada peristiwa soalnya yang ibaratnya memicu begitu dan akhirnya digoreng faktor begitu pemicunya di sekarang nggak sosial ada. media. Nanti Kalau gimana kalau Kang faktor Eman? pemicunya itu adalah KKN misalkan. Lah itu kan persoalan masalah ketidakadilan sosial. KKN itu persoalan ketidakadilan sosial. Jadi Kang Eman itu bisa dimainkan jadi pengalian isu nggak misalnya? Ya, jangan-jangan politik identitas ini misalkan Ya, aja bisa juga. dimainkan untuk menutupi karena Ya, ada bisa, yang tapi bermain agak susah. KKN, Baik. curang pemilunya Bisa juga, gitu. tapi agak susah. Jadi dalam setiap kontestasi politik menurut saya, pasti setiap kontestan tuh dia punya strategi. Dia punya cara bagaimana kemudian menggayat massa sebanyak-banyaknya. Nah cuman seberapa efektif kemudian setiap masing-masing pasangan calon atau kontestan untuk mengambil cara tertentu.
Katakanlah misalkan ketika orang memainkan politik identitas dengan kondisi sekarang kata Pak Romo tadi dengan 3 pasang calon gitu kan, itu sulit tuh. Ada ya. polarisasinya sudah hilang. Karena mau nyerang siapa kan itu kan? Nanti kalau nyerang salah satu, nanti yang ini diuntungkan kan gitu kan? Jadi dengan 3 pasang ini menurut saya itu blessing in disguise untuk kontestasi kita ya. Setidaknya itu akan meredam. Tapi tadi menarik, ketika ada pemicu memungkinkan atau tidak kan gitu ya, itu kemudian akan terjadi kembali. Nah seiring dengan perkembangan era sekarang gitu kan, di mana kemudian informasi bisa didapat oleh orang dengan sangat mudah, dengan sangat cepat gitu kan, orang akhirnya kemudian akan bisa mulai memfilter, menyaring, benar nggak info ini dan seterusnya. Sehingga saya yakin masyarakat ke depan akan jauh lebih wise, akan jauh lebih bijak. Tinggal para kontestannya nih. Gitu kan, kontestan, para tim sesnya kan gitu ya memainkan. Tapi isu yang tadi menurut saya jauh lebih penting, jauh lebih bahaya. KKN kan gitu ya, yang itu dampaknya akan sangat luar biasa. Baik. Tapi kalau kita ingat juga ya dulu ya Kakak Abdur, mungkin Kakak Billy juga ingat, itu isu politik identitas pilkada terbawa loh sampai pemilu atau pilpres 2019. Ada tanggapan nggak soal itu? Itu pasti akan terbawa. Jadi ketika yang Romo tadi sampaikan, ketika sudah tidak bisa menyerang atau tidak bisa mengadu gagasan, maka yang diserang adalah permasalahan-permasalahan yang dulu pernah ada. Dan ketika rekam jejak di DKI selama 5 tahun sudah menunjukkan bahwa itu tidak terbukti sama sekali. Tidak ada satupun buktinya yang bisa menunjukkan bahwa yang ditakutkan, yang diklaimkan itu terjadi ketika 5 tahun DKI. Bahkan kita juga bisa melihat dengan mudah sekali waktu itu perayaan-perayaan hari besar keagamaan dirayakan di ruang-ruang publik yang belum pernah ada sama sekali di DKI. Christmas Carol, Paskah, Christmas Carol di jalan-jalan protokol, Paskah di Stadion JIS bahkan ada di Taman Lapangan Banteng, kemudian perayaan Cap Gomeh, perayaan Jakarta Imlekan, perayaan penampilan ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi di stasiun MRT. Dan itu saya rasa menjadi pembuktian bahwa hal-hal yang selama ini diklaimkan berangkat dari 2006 dari 2017 itu tidak pernah terjadi selama 5 tahun hingga tahun 2022 akhir kemarin. Baik. Oke. Dan teman-teman semuanya, setelah ini kita akan mendengarkan beberapa ada warga DKI Jakarta yang datang, kemudian ingin memberikan testimoni juga, memberikan berbagi tanggapan. cerita begitu berbagi ya, cerita bersama kami di kepada sini. kita semua, dan jangan kemana-mana. Oleh karena itu teman-teman tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Dan ini Nona Maria, ada yang ingin berbagi cerita dengan kita semua yang ada di sini, yang merasakan program yang tadi Kakak Billy paparkan tadi. Ya. Yang pertama ini ada Kakak Hana Karista Kusa. Ini dia, Kakak Hana. Nah, silahkan Kakak sebentar Hana. saya ke sana dulu. Kakak Hana ingin berbagi cerita dengan kita di Suara Rebuan. Silakan Kakak Hana. Tes. Baik, jadi sedikit saya mau menceritakan pengalaman saya tentang gubernur sebelumnya yang dinilai intoleran begitu. Jadi saya salah satu keluarga yang menerima manfaat BOTI tersebut tadi yang sudah dibahas. Jadi pada saat COVID, ayah saya salah satu tokoh agama Kristen, ayah saya pendeta. Jadi pada saat COVID itu memang sangat sulit sekali dan keluarga kami pun ikut merasakan krisis yang sangat luar biasa begitu. Lalu saya mendengar ada info bahwa akan ada BOTI gitu. Lalu saya pikir, alah ini paling isapan jempol belaka. Ternyata dana itu betul cair. Lalu setelah cair saya pikir ini hanya bertahan 1-2 bulan mungkin seperti yang pemerintah sebelum-sebelumnya lakukan gitu, hanya memberikan bantuan sesaat gitu. Ternyata tidak, bantuan itu berlangsung sampai hari ini dan masih kami rasakan juga manfaatnya untuk rumah ibadah, pendeta dan penjaga, bahkan sampai ke guru sekolah minggu gitu. Jadi saya mau bilang di sini, program yang baik ini, program yang mulia ini ada baiknya dilanjutkan dari Sabang hingga Merauke. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kita titip program baik ini kepada pemimpin yang betul-betul bisa mengangkat kesejahteraan seluruh warganya.
Baik. Oke. Amin. Oke, jadi itu tadi ya salah satu penerima bantuan operasional tempat ibadah yang merasakan dampaknya karena pas lagi Covid Ini juga. program udah bagus, singkatannya yang nggak kurang nih. Tolong ya Kak Billy ya, tolong dengan tim gantilah singkatannya itu. Saya ngomongnya jadi nggak enak. Biaya operasional tempat ibadah. Iya. Bantuan operasional tempat ibadah. Nah, apa tadi? Mau ngomong apa tadi? Kan Kak Abdur yang lagi ngomong, kita mau minta tanggapan begitu ya, karena tadi sudah disampaikan. Itu sampai sekarang masih Sampai sekarang. Sampai sekarang, dan sekarang penerima bantuannya lebih dari 8.000 rumah ibadah. Jadi itu berupa apa sih? Artinya Maksudnya, diteruskan sama Iya. PJ Gubernur yang sekarang juga ya? Betul, itu berupa bantuan tunai setiap tunai bulan. dan untuk apa saja? Untuk rumah ibadah dan untuk tadi yang Pengurus rumah ibadah. Oke. Dan pengurusnya sendiri sudah lebih dari 38.000 penerima Berarti manfaat. 6 agama yang ada Semua di nama Indonesia agama ya? yang diakui oleh pemerintah. Baik. Jadi ini jadi ide buat teman-teman yang lain kalau mau dapat bantuan bikin rumah ibadah, yuk. Saya imamnya, ntar teman-teman makmum kita semua dapat. Oke, mantap. Oh, ini ada yang kedua. Ada juga lagi yang berbagi kedua ya, cerita dengan kita. silakan. Ini dia Pak Anwar Budiman. Silakan Bapak. Ini Bapak ini dari Komunitas Masyarakat Indonesia Tionghoa dari Komit. Iya. Nah, ini singkatannya bagus ini, Komit. Silakan Pak. Iya, saya dari Komunitas Masyarakat Indonesia Tionghoa. Saya adalah penyandang double minoritas. Saya dari suku Tionghoa dan saya beragama Katolik ya. Dan selama Pak Anies memimpin di Jakarta, tidak ada terasa baik dari sukunya maupun dari agamanya. Saya tidak merasakan ada pembedaan. Yang ada adalah Pak Anies itu menaungi semua masyarakat yang ada di Jakarta. Sejak Pak Anies menjadi gubernur, setiap tahun Pak Anies merayakan Cap Gome. Itu hari raya Imlek, hari terakhirnya, puncaknya itu adalah Cap Gome. Pak Anies selalu merayakan di Pancoran Glodok. Dan pada waktu pandemi pun kami selalu bersama-sama dengan Pak Anies. Justru Pak Anies mengingatkan, kita tidak boleh kumpul, tapi kita silaturahmi dengan Zoom. Akhirnya kita berkumpul lagi dan puncaknya juga akhirnya Pak Anies lah yang menyarankan untuk membuat Gapura Chinatown di Glodok. Bagi kami itu sumber kesetaraan dan khususnya bagi saya pribadi, gereja saya pun BAST-nya terjadi pada saat Pak Anies menjadi gubernur. Jadi menurut saya luar biasa dan akhirnya kami dari Komit ini ingin menyuarakan hal yang sebenarnya. Iman Katolik saya membimbing saya untuk menyuarakan itu. Kebenaran bahwa tidak ada yang disebut radikal lah, intoleran lah, tidak. Jauh dari itu sekali, jauh. Dan semoga Pak Anies bisa terus diberkatin Tuhan dan bisa berjalan dan bisa memimpin masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Pak Anwar. Ya, gimana Romo, silakan ya. mungkin untuk ditanggapi. Semua kalau kita bicara tentang konstitusi, semua pemimpin ya harusnya begitu ya. Kan iya betul. memberi jaminan kan pasal 29 karena di Indonesia kan negara berdasarkan Pancasila. Lah yang paling penting bagi kita adalah keragaman kemajemukan itu kan sudah menjadi habitualisasi bangsa. Gugus insting, cara berpikir, bertindak, berrelasi. Sejak zamannya pemumputan tular sudah ada. Kalau kita baca buku Sutasumo, Bhinneka Tunggal Ika kan di situ. Di situ diceritakan bagaimana di India waktu itu Hindu dan Buddha aja terjadi satu konflik. Di Indonesia bisa damai. Bahkan di situ ada yang namanya tempat ibadatnya itu ada 1001 aliran Hindu Tantarana itu bisa damai. Jadi itulah bangsa kita sebenarnya. Jadi pemimpin kita itu sudah visioner ya. Kemajemukan dan keragaman itu sudah menjadi habitualisasinya. Jadi kalau pemimpinnya kita berharap ya memang harusnya begitu. Sehingga masing-masing calon presiden itu sudah harus punya visi tentang negara itu berdasarkan konstitusi. Lah negara konstitusi itu apa? Negara yang memang berdasarkan Pancasila itu memberi jaminan setiap orang
untuk apa? Memeluk, meyakini, bahkan menghargai perbedaan. Jadi itu yang sebenarnya harusnya kita perjuangkan dan semua pemimpin visinya harus ke situ. Lah tentang sekarang tinggal bagaimana dalam debat itu mana yang memberikan kesejahteraan. Karena persoalan kalau kita bicara tentang keragaman kemajukan itu menyangkut tentang masalah keadilan. Jadi setiap orang memang harusnya kalau pasal 29 itu dijamin untuk menjalankan ibadat. Maka dalam peraturan PBM 8 dan 9 dibedakan antara ibadat permanen dan ibadat keluarga. Ibadat keluarga itu tanpa izin. Jadi kalau orang berdoa, kemudian orang tahlilan, itu nggak perlu izin. Bahkan orang melakukan kebaktian, itu nggak perlu izin. Yang permanen itu izin dengan PBM. Lah peraturan bersama. Jadi sebenarnya pemimpin kalau visinya Indonesia ya semuanya harus begitu. Lalu Kang Eman, itu tadi melihat dari keberagaman yang sudah dijelaskan oleh Pak Anwar Budiman, kemudian Romo tadi, kira-kira menurut Kang Eman, ada tidak sih dari yang kita sudah tenang-tenang sampai ini, ada tidak kira-kira pemicu-pemicu yang patut kita hindari atau kita jaga bersama agar ini jangan sampai dipolarisasikan gitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Baik, dua kesaksian tadi menurut saya itu menjadi sebuah jawaban mungkin ya buat pihak-pihak tertentu yang mencoba menyerang dalam tanda kutip Pak Anies waktu itu dengan politik identitasnya. Ternyata itu tidak terbukti. Nah menurut saya beberapa tahun yang sudah berjalan pasca akhirnya kemudian beliau jadi gubernur dan pasca beliau sudah purna pun itu kan relatif kondusif nih ya. Menurut saya relatif kondusif nih ya. Artinya isu itu relatif kemudian tidak digunakan oleh pihak tertentu untuk menyerang pihak yang lainnya. Nah kalau semua kita bisa menyikapi ini dengan dewasa seperti ini, penuh dengan wise, mengedepankan kemudian prinsip kebijakan itu, saya yakin pemicu apapun akan sangat mudah untuk dihindarkan. Apalagi tadi ketika orang kemudian mengedepankan gagasan apa yang dia bawa untuk perubahan itu, untuk membawa Indonesia lebih baik. Menurut saya begitu. Kalau Kakak Billy, bagaimana tanggapannya soal tadi memang sudah terbukti ya rekam jejak dari Pak Anies selama menjabat sebagai gubernur. Tapi memang kan narasi politik identitas itu akan mencuat saat kampanye. Kalau sudah terpilih ya sudah begitu kan. Yang diinginkan sama orang itu kan agar terpilihnya dulu nih ya. Kelompok-kelompok yang menciptakan itu kita katakan. Nah tanggapan Kakak Billy? Kalau kami ingin mendorong sebenarnya mengedepankan gagasan yang tadi seperti disampaikan, selain itu juga kita harus menjadi filter yang tegas untuk apa yang kita sebarkan. Seringkali kita menerima dengan mudah informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Hal yang paling mudah yang kita lakukan adalah kita cek faktanya terlebih dahulu. Kita tentu punya sedikit waktu untuk mencari tahu apakah itu valid atau tidak. Dan ketika itu benar maka cukuplah berhenti di kita. Dan tapi ketika kita rasa itu benar maka kita punya hak untuk mengabarkan itu ke orang lain. Dan saya rasa kabar-kabar hoax tentang pilpres nanti atau tentang kontestasi politik apapun perlu dikurangi dan kita semua harus menjadi filter yang tegas untuk diri kita masing-masing. Baik. Oke, menarik ya, kita masih akan lanjut berbincang mengenai politik identitas ini masih relevan nggak sih? Semoga enggak ya. Semoga tidak. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Suara Rabuan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Dan pemirsa sekalian, kita masih ada di Suara Rabuan di sini, masih tentang berbicara soal toleransi dalam rangka menyambut Hari Toleransi Sedunia. Besok ya. Besok tepatnya, 16 ya besok ya. Betul. 16 November 2023. Dan saya ingin bertanya ke Kakak Billy dan Kang Eman dan juga Romo tentunya. Apa tantangan terberat kita di Pilpres 2024 ini kira-kira dari versi masing-masing gitu. Melihat Pilpres 2024 ini kira-kira kalau bukan politik terberatnya identitas apa gitu? itu apa gitu Ya. ya? Mungkin. Kalau Kakak saya Billy, melihat silakan. politik identitas sudah tidak lagi relevan. Karena kita yang pertama sudah semakin dewasa dalam hal
politik, dan kemudian kalau kita berbicara tentang konteks waktunya juga sudah lewat. Dan kembali kita harus menyuarakan bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk kita mengkritisi gagasan, mengkritisi visi dan misi, mengkritisi program kerja, sehingga tidak lagi antara debat yang memunculkan kembali politik identitas, tapi memunculkan gagasan yang lebih konstruktif untuk semua capres. Dan kita mendorong semua itu bisa lebih gencar disuarakan, dan semua orang juga punya semangat yang sama mengabarkan hal tersebut. Lalu juga saya melihat bahwa yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana demokrasi ini dan penegakan hukum lebih ditegakkan dengan benar. Dan saya rasa dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini juga bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, dan setiap kita pasti punya keresahan dan kegelisahan masing-masing. Dan ketika itu kegelisahan dan keresahan itu kita diamkan, tentu kita mendiamkan peristiwa yang mungkin kita anggap tidak benar terjadi di depan kita. Tapi ketika kita punya kemauan, setidaknya kita menyuarakan kegelisahan, keresahan kita, maka kita punya kontribusi yang sama untuk Republik ini dan berbuat sesuatu sehingga penegakan hukum dan penegakan demokrasi bisa kembali ke jalurnya yang semula. Baik, oke. Dulu tadi bilang dari rekam jejaknya, gagasan. Kayaknya itu Romo setuju sih, kayaknya. Gimana Romo? Ya ini kan kita ada masalah mengenai keadaban demokrasi ya. Demokrasi itu kan jangan dilihat hanya proses mekanisme aturan, tapi etis, etika. Dan itu kan hari-hari ini kan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan ada yang hilang ya. Ketika dimensi etis kepatuhan kepada konstitusi itu kan dijungkir balikan. Itu yang jadi problem sekarang ini sebenarnya. Jadi demokrasi itu harus bermartabat, dan demokrasi itu tidak boleh hanya menjungkir balikan nilai-nilai. Konstitusi itu nilai, jadi bukan sekedar prosedural. Ini sekitar aturannya boleh dan tidak boleh. Aturan-aturan boleh tidak boleh bukan, tapi nilai ada kepatuhan. Lah ketika kepatuhan moralitas itu dilanggar, dilabrak, itu yang berbahaya. Jadi kita itu mengalami situasi seperti itu. Lah untuk memulihkan keadaban demokrasi itu sekarang dibutuhkan masyarakat yang kritis. Lah masyarakat kritis itu adalah masyarakat yang mampu menilai seseorang itu dalam prosesnya. Jadi ini kita bukan persoalan menolak pemimpin muda atau tidak. Tapi ketika prosesnya itu mengingkari konstitusi, itu yang masalah. Betul, betul. Karena ketika pemimpin muda ini mencalonkan menjadi kepala daerah, kan kita nggak protes. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Asal prosesnya karena itu. jalurnya benar-benar aja ya, pada waktu nyambungnya ke sini ya, panasnya memang masih di sini ya. Nah, itu proses itu. Betul. Jadi prosesnya nggak boleh mengingkari. Betul. Ketika itu diingkari, ini menyangkut moralitas etik. Etik itu kepatuhan. Kepatuhan kepada apa? Suara hatinya. Jadi nggak bisa kepatuhan. Jadi jangan sampai demokrasi itu, wah aturannya boleh kok. Oh itu bahaya. Boleh, kalau semua boleh, tetapi dia melanggar etik. Nah, inilah persoalan. Sehingga nantinya mengakibatkan impact dampaknya adalah cacat. Ketika demokrasi melalui cacat moralitas, trust nggak ada. Padahal demokrasi itu butuh trust. Betul. Butuh suasana disebut fair. Ya, karena kita menitipkan mimpi kita kepada Jadi itu tantangan. Lah ini yang sekarang ini. Jadi jangan sampai kita masyarakat itu hanya disuguhi yang prosedural. Baik. Jadi aturannya boleh kok, ya boleh. Tapi ketika aturan itu dibuat kamu ingkari dan kepatuhan moral kamu jungkir balikkan, itu yang menjadi masalah hari-hari ini. Jadi masyarakat melihatnya ini yang saya katakan demokrasi kita lagi tidak baik-baik saja. Kang Eman? Oke. Jadi kalau pertanyaan tadi Tantangan relevan pilpres atau ya? tidak relevan, saya lebih jauh mungkin pertanyaan diganti. Seberapa efektif kalau tetap kemudian akan digunakan melihat kondisi sekarang yang sudah jauh lebih wise, lebih bijak dalam melihat keragaman, perbedaan, kaitannya dengan toleransi tadi yang sudah sangat luar biasa di masyarakat kita. Apa yang disampaikan oleh Romo tadi menurut saya itu jauh hal yang harus lebih kita awasi ke depan. Putusan cacat moral, cacat etika tadi Romo mengatakan, itu saya sangat sepakat dan itu jauh lebih akan berbahaya efeknya menurut saya ke depan karena potensi abuse of power itu akan sangat mungkin bisa digunakan dalam
kontestasi politik sekarang. Karena orang tidak lagi kemudian bisa menutup mata. Kenapa kemudian bisa lolos? Pasti ada sangkut pautnya bahwa dia adalah putra RI1 misalkan gitu. Itu kan Dan surveinya tertinggi loh sekarang. Naik itu kan surveinya. Kan itu di ini. Oke, lanjut. satu hal yang menurut saya jauh lebih akan berbahaya ke depan kalau kemudian kita fine-fine saja melihatnya. Oke. Ini bukan sesuatu yang baik menurut saya. Itu bahayanya abuse power itu mempengaruhi loh. Sehingga citra itu dibangun kan. Oke. Nah maka harus hati-hati juga. Dan trust tadi Trust akan itu bermasalah. Betul. Ketika Hati-hati. orang kemudian mengatakan, oh ini berarti ada campur, berarti nanti hasil segala macam juga akan Ya, bisa ya itulah. Baik, Itu hati-hati. saat kita tidak. Karena inginkan survei itu hanya pada saat itu harus dilihat kondisi Oke. tertentu. Tergantung dari pertanyaannya, tergantung juga cara mewawancaranya. Jadi jangan sampai survei itu menjadi seolah-olah ukuran segala-galanya. Baik. Survei hanya menjadi alat ya, sebagai indikator ya, tapi itu jangan sampai dipercaya seolah-olah Fakta, kebenaran. Itu yang Baik. nanti butuh masyarakat itu semakin cerdas dan semakin mampu membaca sebuah bahwa survei itu hanya menggambarkan saat itu. Baik. Oke. Oke, mungkin kalau begitu yang terakhir ya, mungkin kita bisa membahas bagaimana kita menanggapi kehilangan etika berpolitik ini. Dan langkah perubahan apa begitu yang harus kita ciptakan untuk bisa menjaga kondisi pemilu tetap sehat dan juga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Silakan Kakak Billy. Kalau saya ingin mendorong fungsi kritis yang pertama. Fungsi kritis dalam artian kita semua punya hak, kita semua punya knowledge, kita semua punya kapasitas buat kita mengkritisi sesuatu. Terutama terhadap hal-hal yang prosesnya tidak benar, terhadap hal-hal yang kita anggap sudah keluar dari kaidah hukum dan sebagainya. Ketika itu ditegakkan, saya rasa kita punya fungsi kontrol yang sangat kuat sekali. Bukan hanya di aparatur pemerintah, tapi di rakyat pun punya kapasitas yang sama untuk mengawasi yang pertama, menilai, dan kemudian juga bisa mampu melakukan sesuatu. Ketika kita menegakkan fungsi kritis kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita, maka kita hal-hal yang familiar di sekitar kita pun kita juga pasti akan lebih aware. Dan saya rasa dengan profil demografi anak muda yang nanti akan menjadi pemilih terbanyak di pemilu tahun depan, saya rasa fungsi itu yang harus lebih banyak didorong. Bagaimana peran anak muda bukan hanya usianya, tapi juga dalam fungsi kritisnya dalam menilai ataupun mengawal sesuatu. Kang Eman. Baik. Pemilih terbanyak sekarang itu adalah anak-anak muda. Saya yakin anak-anak muda jauh lebih akan cerdas melihat ke depan. Karena bagaimanapun bangsa ini sekarang dipertaruhkan di jari mereka nanti ketika mereka mencoblos. Nah, anak muda dengan begitu, dia harus betul-betul punya sikap, punya prinsip. Sebagaimana bahwa citra dirinya kan, saya anak muda, saya punya prinsip, saya tidak gampang untuk kemudian ditipu daya, kemudian terbuai, atau kemudian terpapar seperti, padahal bukan fakta seperti kata Romo bilang tadi, itu baru survei, bahkan mungkin survei pun juga pasti diciptakan punya maksud tertentu kan oleh setiap lembaga surveinya gitu kan. Nah kalau setiap generasi muda punya nalar yang sama, berpikir ke depan, jauh ke depan untuk bangsa kita, saya yakin mereka akan lebih cerdas untuk memilih siapa calon yang pantas untuk memimpin Indonesia ke depan. Oke. Romo, calon yang pantas untuk memilih Indonesia tadi. Menurut Romo gimana? Gini, anak-anak muda itu memang sekarang banyak mendapatkan informasi ya. Dan bagaimana menggunakan media sosial itu sebagai cara untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Nah pemimpin yang terbaik itu kan yang sudah teruji. Baik rekam jejaknya, teruji pengalamannya. Tetapi pemimpin itu juga punya keberanian yang dalam bahasa filosof disebut arate. Arate itu tidak hanya berani, tidak hanya sekedar orang punya pengetahuan, tapi orang yang mempunyai patos. Patos itu merasakan deritaku bagian deritaku. Pemimpin yang menjalankan amanat penderitaan rakyat itu. Jadi pemimpin itu teruji ketika pemimpin itu memang tidak membangun satu kesadaran bahwa dia tidak melakukan itu sesuatu karena dibuat-buat. Jadi carilah pemimpin yang orisinal.
Betul-betul karena sekarang dia merasakan penderitaan rakyat itu dan bagaimana dia memperjuangkan keadaban hukum yang sekarang ini hancur. Jadi yang kita hancur ini kan keadaban hukum. Baik. Nah kalau keadaban hukum hancur, ya kepastian ekonomi juga tidak akan tumbuh dan tidak akan berkembang. Itu dia. Jadi tadi ya. kuncinya itu sekarang sila kelima keadilan sosial. Dan selama ini keadilan sosial itu tidak pernah dijadikan agenda perubahan dan agenda masing-masing untuk bagaimana itu bisa dijabarkan Baik. dalam program-program yang konkret. Oke. Misalnya ya. Masuk ya ini berarti sekarang. konkret. Misalnya, bagaimana sih mengatasi stunting? Oke. Stunting itu bahaya loh. Oke. Karena stunting itu yang akibatnya Baik. gizi buruk. Tapi gizi buruk menciptakan apa? Anak itu mengalami goblok Baik. permanen. Jadi keadilan sosial ini harus masuk ke agenda perubahan ya. Supremasi hukum, Baik. tidak memandang bulu, semuanya diadili seadil-adilnya. Tepuk tangan untuk 3 orang narasumber kita luar biasa, pakar komunikasi Terima Romo kasih Antonius, banyak. penulis buku Politik Identitas dalam Perspektif Al-Quran, Kang Eman Sulaiman, Bang Billy juga, juru bicara Anies Baswedan dan juga staf khusus Gubernur DKI. Ya, dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk nonton terus Ya. Suara Reboan setiap hari Rabu malam jam 7 hanya di Metro TV, dan buat teman-teman yang ingin bergabung di sini bisa di reboan.id dan nomor di bawah ini. Dan terima kasih banyak. Tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.